Dan dari terdakwa Gus Nur, pertanyaan atau pendapat atas keterangan saksi aja biar nggak terlalu panjang. Insya Allah pendapat singkat ya. Singkat. Saudara saksi Bapak Mahmud Nurwindu ya. Saya tidak punya niat ya sedikit pun, berpikir aja nggak berani saya untuk mempermainkan Al-Quran. Itu perlu Bapak catat, saya tidak pernah mempermainkan Al-Quran. Dan kalau saya lihat gestur tubuhnya Bapak dari tadi yang gulung-gulung kabel, batuk-batuk, gelisar saya itu justru saya yang punya keyakinan bahwa keterangan Bapak ini banyak sekali ya kebohongan dan ketidakpastian. Nah untuk itu saya doakan semoga Allah mengampuni Bapak ya. Nah ya, singkat Pak Hakim. Jadi gini Pak Mahmud Nurwindu, sebenarnya saya nggak punya kepentingan di ranah ini. Ini antara Anda dan Mas Bambang Tri ini. Cuma saya ingin meluruskan cara berpikir Bapak supaya Bapak selamat, saya selamat. Sama dengan begini, seandainya saya berapa kuasa hukum 1, 2, anggaplah ini 7 orang ya. Saya naik mobil bersama teman-teman saya ini 7 orang ini, tiba-tiba saya nyetir, saya di stop polisi. Saudara, Bapak tolong tunjukkan SIM-nya. Saya di stop Polantas. Terus saya jawab gini, masa Bapak nggak percaya saya punya SIM? Ya mana tunjukkan. Ini teman-teman saya ini dulu pernah ngurusin sama-sama, bareng-bareng sama saya. Nah kan nggak menyelesaikan masalah Pak Mahmud. Begitu saya tunjukkan SIM saya, selesai masalah. Nah, jadi yang dibutuhkan sidang ini bukan teman-temannya Pak Jokowi, tapi ijazah aslinya. Nah, seperti bagaimana saya di jalan diminta SIM yang saya tunjukkan teman-teman saya. Dulu saya ngurusinnya sama ini, sama ini, sama ini. Nggak menyelesaikan masalah Bapak Mahmud ya. Nah mudah-mudahan nanti ending dari sidang ini, saya berharap, berdoa, bermohon, ya Allah mudah-mudahan ijazah aslinya datang di pengadilan ini. Kalau begitu, saya akan bersujud, saya akan istighfar, saya akan minta ampun, saya akan minta maaf ke Jokowi, saya akan minta maaf ke keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf ke semua sekolah Jokowi, saya akan minta maaf ke semua media. Dan saya siap dihukum apapun resikonya, kalau ada aslinya. Jadi terhadap keterangan saksi ini? Ya, jadi saya tolak, di samping memang saya nggak punya kepentingan di wilayah ini. Terima kasih Pak Hakim. Sebut nama saudara tadi. Baik. Ya sekarang Pak Bambang Tri, nah ini kesempatan saudara, monggo. Ada tadi yang mau dibantah apa tadi? Pak Mahmud, Anda sudah berbohong sejak detik pertama. Anda mengatakan tenang, penonton tenang. Saya tidak ada ketika ketemu Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda. Padahal kita ngobrol-ngobrol, malah pengawal Bapak rumah penjaga rumah itu polisi semua. Saya tahu, saya ngobrol dengan mereka sebelumnya. Biar rumahnya dijaga Pak. Terus yang ditanyakan ini Pak. Kemudian yang mau kenapa diklarifikasi? saya menanyakan rumah Budi Narpanwon? Karena rumah Anda itu misterius, nggak ada yang tahu. Jadi kayak disembunyikan gitu, dan dijaga polisi supaya nggak sembarangan datang. Saya tahunya dari Bisri Handayani. Saya istrinya namanya Dinar Panwon. Dan Pak Mahmud Nurwindu itu dulu tetangga saya. Dia masih punya hutan saya ketika melahirkan anaknya. Dia pinjam biaya rumah sakit saya. Ya sekarang pertanyaannya nopo yang mau dibantah dari keterangan saksi yang mana? Apakah Anda masih menyatakan bahwa saya tidak pernah menanyakan hal-hal soal ijazah? Saya tunjukkan BA-nya. Itu dibantah. Ya. Jadi keterangan saudara bahwa tadi pertemuan Pak Bambang Tri tidak pernah menanyakan ijazah, ini dibantah oleh dia. Ini dibantah oleh Pak Bambang Tri, baik. Sekarang saudara saya tanya kembali. Saudara tetap pada keterangan tadi bahwa iya, soalnya ini dibantah, kita kembalikan lagi ke saksi. Nah, keterangan saudara dibantah, katanya Bambang Tri itu bicara soal ijazah juga menurut saudara. Ya, ini kembali kepada saudara, apakah saudara tetap pada keterangannya tadi atau berubah keterangannya setelah dibantah? Saya tetap keterangan yang tadi bahwa saya baru bertemu sekali itu ya. Baru sekali itu tidak ada ngobrol-ngobrol soal ijazah? Tidak ada. Tidak, udah. Tetap dia tetap pada keterangannya. Saya BA itu sebelum datang ke rumah. Gini, ya. Ya, itu. Gini aja, dalam bentuk pertanyaan supaya bisa dijawab. Bisa jawab. Pertanyaan kedua, setelah itu banyak teman saya dan juga teman Anda. Ini teman Anda, namanya Amin dari Pekalongan. Itu datang ke rumah Anda, tidak Anda temui. Itu benar enggak? Pada waktu ketika Anda mantu. Ada enggak itu? Teman saya. Saya nggak ingat yang mulia. Tidak ingat. Ya. Kedua nanti saya datang ke pengadilan. Oke, monggo. Silakan dibuktikan. Ada teman saya Antok dari Jakarta meminta Anda untuk datang ke Solo ketemu dengan temannya Pak Agus Suparto Juruputet Istranya. Namanya Pak Jaksa itu, Pak Rajo. Tapi Anda malah nggak menanggapi, malah melapor polisi yang datang ke Polsek Mijen. Itu benar apa tidak? Kalau itu betul. Nah, cuman. Jadi coba diceritakan gimana ceritanya. Ya, gimana? Penonton tenang. Ya. Memang ada orang datang waktu itu, saya nggak ingat tanggal berapa saya nggak ingat. Yeah. Cuman dia ngomong dia utusan gitu aja. Utusan dari mana kita nggak tahu. Kemudian? Ya itu aja yang mulia. Cuman akhirnya kita. Kenapa Anda lapor polisi? Pengurus datang baik-baik. Oke, ini ditanyakan kenapa lapor polisi? Saya tidak lapor polisi yang mulia. Oh tidak lapor polisi dia. Yang datang ke Polsek. Saya memberitahu polisi banyak ada orang tidak dikenal ke rumah. Lapor. Itu kan saudara merasa ketakutan, melapor ke polisi karena merasa ketakutan, didatangi orang banyak, gitu. Gak apa-apa, dijawab aja apa adanya sesuai pengetahuan saudara. Berapa nomor mobil saudara? Adakah nomornya JKW 80? Ada. Dari mana saya tahu kalau saya tidak pernah datang dan mengamati situasi di rumah Anda? Ini penelitian. Ya, betul, yang mulia. Mau dijelaskan.
Kenapa Anda mengamati rumah saya tanpa izin saya? Hubungi izin rumah, ketemu Anda kok. Kan baru sekali itu. Loh, iya kan saya lihat saja, nomornya JKP 80, diterima. Oke. Saya- Betul Bang, betul itu nomor mobil ada JKP, ada. betul. Saya ketemu Anda karena saya punya niat baik, Pak. Ada masalah begini, mari kita lapor Pak Jokowi lewat Gibran supaya nggak rame nanti. Anda justru yang mempersulit persoalan. Sebelum saya publis keluar, saya konfirmasi sampai begitu. Oke, ada itu konfirmasi itu. Ada. Dia hanya minta nomor telepon yang mulia. Entah tadi dijawab ya nomor telepon Gibran. Nggak ada yang lain. Ya. Anda menanyakan kepada saya, mana buktinya Anda disuruh Panglima? Ya? Panglima TNI. Oke, kita kembali lagi di channel ini di mana sebuah cuplikan video yaitu membahas tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, pada sidang hari ini gempar lagi yaitu Muhammad Nurwiyandi, teman sekolah Jokowi, dicecer pertanyaan oleh Bambang Tri di persidangan kasus ijazah palsu terdakwa. Bambang Tri ini dan Gus Nur, Bambang Tri pertanyakan soal kedatangan Mahmud dengan Jokowi hingga didesak dihadirkan ijazah asli Joko Widodo ke persidangan. Nah, Mahmud Nurwindo menyetujui tapi belum tahu waktunya kapan. Nah, dan beredar kabar saat digunakan ijazah palsu. Resmon Sianipar pun ungkap hal ini. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat di sini dikatakan yang perlu diselidiki juga adalah motivasi dengan maksud dan tujuan dari Resmon Sianipar yang datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Apakah dia bertindak sebagai orang suruh yang dibayar, yang bertindak seperti detektif swasta dan hanya untuk mencari skripsi milik Jokowi saja? Kalau dia tidak sengaja menemukan yang namanya skripsi milik Jokowi, seharusnya dia menyerahkan untuk diselidiki keasliannya oleh orang lain. Bukannya di belakang yang ini dia keluar-keluar di media dengan tidak ubahnya mirip sama dengan Bambang Tri. Apabila tuduhannya yang mengada-ngada, maka Resmon Sianipar ini juga bisa dituntut balik. Nah, kemudian dulu ada pemberian sertifikat tanah gratis. Ternyata dibilang palsu, berarti memang sudah biasa menggunakan yang palsu itu, termasuk juga ijazah palsu Jokowi. Nah, untung saja gak ada istri palsu asal udah menikah. Nah, Indonesia semua malu pernah punya presiden gak punya pendidikan atau ijazah, dikasih beras 10 kg mau disuruh bohong. Nah, termul teman-teman Joko Widodo jadi buzzer pembohong, bawa-bawa rakyat yang mana. Nah, makanya jangan terima DP-nya jadi stres sendiri. Nah, logikanya kalau ijazah palsu harusnya sudah ketahuan sejak daftar wali kota, karena di KPU itu pasti ada diverifikasi. Nah, sudah pada tua kalau biar bisa jujur saja. Banyak bencana di Indonesia mulai saat ini, jangan berbelit-belit. Nah, kemudian di sini si Joko manusia bebal sampai 7 Lebaran sekarang ini. Itu barang ijazah si Jokowi memang tidak ada. Nah, wah, tambah seru aja nih kasus ijazah palsu Jokowi. Nah, jadi presiden malah menyusahkan seluruh rakyat Indonesia. Harusnya Jokowi gentleman sebagai laki-laki, buka semua ijazah asli di depan umum. Nah, di sidang ini hakimnya Bambang Tri apa siap sih? Kok hakimnya nuruti Bambang Tri? Duduk terus. Nah, sandiwara hakim bela insiar palsu. Udah sangat pantas Jokowi dipenjara, diulur-ulur karena rekayasa ijazahnya belum selesai. Hoax. Lebih baik jujur daripada stres sendiri. Emangnya yang ngaku teman Mulyono dan yang membelanya pada ekor kayaknya ngaku punya ijazah asli tapi nggak mau nunjukin, takut dipinjam kali sama yang mau nonton. Nah, kemudian cepat atau lambat pasti akan dapat kebenarannya, akan cari jalannya sendiri. Nah, Jokowi tidak perlu membuktikan ijazah asli karena sudah pasti palsu, yang perlu adanya penuduh yang membuktikan ijazahnya. Nah, kemudian majelis hakim sebenarnya tahu Bang Tri benar, tapi karena tekanan Jokowi semua tidak berani berkata benar. Raja bohong yang teman dan anak buahnya semua pembohong. Sampai Bota Sariawan kagak bakal tuntas tentang Jokowi atau kepalsuan ijazah Jokowi.
Nah, terhadap dugaan atau tuduhan ijazah palsu, baik penyidik, penuntut maupun hakim pasti sudah tahu kebenarannya. Untuk itu harus diusut tuntas. Bila terbukti maka semuanya harus diberi hukuman yang seberat-beratnya, yakin hukuman penjara seumur hidup. Nah, teman Jokowi ini semua berbohong tentang ijazah palsunya karena mereka semua sudah dibayar atau disogok sama Mulyono alias Jokowi. Nah, palsu termasuk telah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika sudah ada bala tentaranya Dajjal, maka perbanyaklah beranilah untuk jadi bala tentaranya. Nah, yang tahu hitam putih itu pertama tentang dan teman-teman Jokowi jadi orang pernah kuliah dan tidak kuliah yang tahu pasti orang dekat si Jokowi. Nah, jangan bela Mulyono pengkhianat bangsa. Jangan hanya dibayar membohong seluruh dunia. Dosa besar pembela yang salah. Nah, Nurwindo silakan berbelit-belit dan menutupi kebohongan. Ingat hidup sementara, ingat akhirat selamanya selama menikmati hukuman akhirat nanti. Nah, bukan masalah ijazah itu asli atau palsu, tapi tampilkanlah di pengadilan bukti kebenarannya. Itulah gara-gara ijazah yang tidak segera dibuktikan oleh biang pendusta dan Jokowi itu benar-benar begal dan pendusta, terkorupsi dan terjahat terhadap rakyatnya. Nah, sedunia dan sudah sempatannya Jokowi mendapatkan hukuman yang paling berat karena sudah menipu bangsa dan negara ini. Juga sudah menipu seluruh rakyat yang kita cintai ini. Nah, dikarenakan kenapa Pak Bambang berapi-api karena dibongkar kebenaran. Kalau saksi banyak bohong kayanya. Nah, semoga mereka perusahaan negeri ini diazab di dunia dan di akhirat. Nah, apa yang pantas untuk presiden palsu dengan ijazah palsu dengan kabinetnya? Presiden palsu, tunjukkan kuasamu pada Indonesia ini. Nah, kemudian negeri ini udah dihancur oleh Joko Widodo, dipimpin oleh penjabat yang rangkap jadi penjahat. Buktikan kekuasaan dan binasakan semua yang jahat, sisakannya yang baik, yang beriman, yang takut hanya padamu. Nah, ulama yang lurus dari awal udah yakin 1000% ijazah Jokowi pasti palsu. Tapi saya tidak ada yang berani bersaksi dengan kebenaran, dan semua penegak hukum pada saat itu takut sama Jokowi dan kroni-kroninya. Dan juga takut gak dikasih jabatan maupun pulus. Nah, teman-teman dekat Jokowi harus diselidiki, jangan sampai ada udang di balik batu. Nah, teman Mulyono ini harus dihukum juga karena berbelit-belit saksi ijazah palsu Mulyono. Nah, mana buktinya ijazah palsunya? Tunjukkan. Karena semua sampai detik ini semua tidak becus. Buktikan, cuma penyebar fitnah aja kalian para otak busuk. Nah, tangkap saja semua teman Mulyono yang berbohong, layak dimasukkan penjara kalau terbukti palsu. Nah, ijazah Jokowi ini itu sangat penting. Bukannya dikatakan Jokowi yang penting skill. Ketahuan bahwa Jokowi gak punya ijazah seperti tukang batu, bahwa ijazah gak penting, kata Jokowi. Nah, semua korni-korni Jokowi melintir banyak yang korupsi, dimana memang penipu si Mulyono itu rakyat terkecoh selama bertahun-tahun. Nah, kumpulkan saksi pembohong, dimana yang membela ijazah Jokowi. Kita seret ke jalan dan kita adili rame-rame. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.